wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfati Asikin dari M236 dengan NIM 230407502070. Baik, pada kali ini saya akan memperkenalkan materi IPS bab 4 berkenalan dengan bumi. Topik A, ada apa di bumi? Yuk simak videonya. Nah, mari kita belajar mengenai ketampakan alam pada bumi kita. Ketampakan alam merupakan segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik berupa daratan maupun perairan. Ketampakan alam timbul akibat peristiwa alam yang terjadi di bumi yang mempengaruhi bumi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, ada daerah yang cekung, ada daerah yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Selain itu, ada daerah yang penuh dengan tanaman dan ada juga yang gersang. Ketampakan alam pada bumi kita terbagi menjadi 3, yaitu litosfer atau daratan, hidrosfer perairan, atmosfer udara. Nah, mari kita membahas lebih dalam ketampakan alam pada bumi kita satu persatu. Yang pertama ada litosfer atau daratan. Litosfer adalah lapisan bumi terluar yang berupa benda padat. Lapisan litosfer yang padat biasa kita kenal sebagai daratan. Lapisan permukaan bumi atau kerak bumi tidak selalu berupa permukaan yang rata, akan tetapi ada bagian yang menjulang tinggi maupun terdapat bagian yang cekung ke dalam. Ini dia kenampakan alam pada bagian daratan. Ada berbagai jenis. Ada pegunungan, lembah, perbukitan, bukit, gunung, dan daratan. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar atau kecil yang memanjang dan sambung menyambung menjadi satu. Biasanya, pegunungan memiliki tinggi antara 500-600 meter dari permukaan air laut. Contoh pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Gayo di Aceh, Pegunungan Jayawijaya di Papua. Yang kedua, gunung. Gunung adalah kenampakan alam yang berbentuk tinggi dan besar. Biasanya, gunung memiliki tinggi lebih dari 600 meter. Beberapa gunung di Indonesia antara lain, Gunung Slamet dan Merabu di Jawa Tengah, Gunung Agung di Bali. Yang ketiga, daratan rendah. Daratan rendah merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan air laut. Ciri-ciri dari daratan rendah adalah banyaknya wilayah yang dijadikan pemukiman manusia. Yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang ada di ketinggian antara 300 hingga 600 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi ini biasanya terbentuk karena proses timbunan material dari pegunungan di sekitarnya. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang cukup dikenal luas adalah dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Agam, dataran tinggi Alas, dataran tinggi Muller, dan lain-lainnya. Yang kelima, lembah. Lembah adalah tanah yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Biasanya dialiri oleh sungai dan berada di kaki gunung. Yang keenam, bukit. Bukit adalah suatu bentuk wujud alam, wilayah benteng alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Ketampakan alam pada bumi yang kedua adalah hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Lapisan hidrosfer yang cair biasa kita kenal sebagai perairan. Meskipun sepertinya daerah daratan di bumi sangat luas, ternyata pada kenyataannya daerah permukaan bumi yang digenangi air lebih besar. Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup air. Kenampakan alam yang berupa perairan antara lain, yang pertama, pantai. Pantai adalah wilayah perairan yang merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang karena bentuk negara Indonesia sendiri adalah kepulauan yang mempunyai wilayah laut yang luas. Yang kedua, sungai. Sungai juga jadi kenampakan alam yang berupa perairan. Sungai terletak di dataran yang lebih rendah. Biasanya bagian hulu sungai berasal dari pegunungan dan akan berakhir di lautan atau disebut bagian hilir. Yang ketiga, danau.
Danau adalah perairan yang letaknya di daratan dan dikelilingi daratan. Bentuknya berupa cekungan yang berisi air tawar. Terbentuknya sebuah danau bisa dikarena beberapa macam. Ada yang disebabkan karena letusan gunung Merapi, gempa bumi, alami, atau juga buatan manusia yang dinamakan waduk. Yang keempat, rawa. Rawa adalah kenampakan alam perairan yang berupa daratan yang tergenang oleh air. Biasanya, rawa akan ditemui di dekat daerah pantai atau sungai besar. Rawa juga banyak ditumbuhi hutan bakau, dimanfaatkan sebagai pengairan atau dijadikan tambak ikan. Yang kelima, selat. Selat adalah wilayah perairan sempit dan letaknya ada di antara dua pulau yang mempunyai jarak sekitar 200 hingga 1000 meter. Yang keenam, laut. Laut adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Laut tentunya menjadi tempat hidup banyak makhluk hidup, namun manusia juga memanfaatkannya sebagai sumber garam, jalur transportasi, hingga budidaya ikan dan rumput laut. Kenampakan alam yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Yuk, kita simak video mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Petualangan Nico dan Milo. Mengenal atmosfer. Lihat itu Milo. Banyak sekali ya orang-orang yang naik mobil pribadi. Aku juga ingin deh, supaya kita lebih cepat sampai di rumah. Justru dengan naik sepeda, kita sedang menyelamatkan atmosfer loh, supaya bumi kita sehat. Atmosfer itu apa Milo? Apa hubungannya atmosfer dengan bumi yang sehat? Ayo ikut aku, akan kutunjukkan. Itu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Ia terletak pada ketinggian 0 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Troposfer adalah satu-satunya lapisan yang mengandung air, sehingga terjadilah segala fenomena iklim atau cuaca. Lapisan kedua adalah stratosfer yang berada pada ketinggian 10 hingga 30 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan inilah pesawat melaju terbang karena pergerakan udaranya yang tenang. Selain itu, terdapat ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi, kulit kita terlindungi karenanya. Lapisan ketiga adalah mesosfer. Ia terletak pada ketinggian 30 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Kamu masih ingat kan dengan bintang jatuh yang sebenarnya adalah hujan meteor? Setiap hujan meteor akan terbakar habis di mesosfer. Jadi, hujan meteor tidak akan mengenai bumi. Lapisan keempat adalah termosfer. Termosfer berada pada ketinggian 50 hingga 400 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini biasa juga disebut ionosfer karena terjadi proses ionisasi yang menjadi penyebab munculnya cahaya warna-warni yaitu aurora. Wah, cantik sekali.
Terakhir, ada eksosfer yang berada pada ketinggian lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Eksosfer memiliki tekanan yang paling rendah. Di lapisan ini, banyak butiran-butiran gas yang tembus keluar angkasa. Ayo kita kembali. Nah, Miko, gas dari penggunaan kendaraan pribadi bisa menyebabkan terlalu banyaknya gas yang terperangkap di atmosfer. Akibatnya, terjadi fenomena alam seperti perubahan iklim dan udara juga jadi tercemar. Maka dari itu, jika bepergian, sebaiknya kita menggunakan transportasi umum, jalan kaki, atau bersepeda. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, aku akan mulai giat menyelamatkan atmosfer dan bumi. Kamu juga kan, Milo? Tentu,